Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah yang hadir di pengajian Sabtu malam Ahad ini dan semua para jamaah uripi Allah baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian malam ini, marilah kita gemahkan dahulu kalimat thayyibah di dalam dadah dan tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini kajiannya saya beri judul Diri yang Palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita hidup di dunia ini, seluruh bangsa manusia pun juga termasuk saya sendiri selama ini memakai diri yang palsu. Jadi sesungguhnya manusia bisa berkata aku, manusia bisa berkata diriku, manusia bisa berkata kita, manusia bisa berkata kami. Semua itu hanyalah diri yang palsu. Karena apa? Karena sesungguhnya tanpa uripe Allah maka tak akan pernah ada diri yang banyak ini. Selama ini kita selalu memakai diri yang palsu daripada memakai diri yang hak. Contohnya ketika kita berkeadaan apapun jua, ketika kita masak di dapur, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita mendengar, ketika kita melihat, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita bekerja, semuanya memakai diri yang palsu. Maknanya hatinya belum bisa lillahi ta'ala. Akan tetapi hati kita, aplikasi di dalam diri kita kembali kepada linapsi. Seolah-olah manusia
sudah berposisi sebagai sang khalik daripada berposisi sebagai makhluk. Selama ini kita tidak menyadari itu semua, karena selama ini kita mencari, mengaji babakan seperti ini sungguh amat langkahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini di paparan uripe Allah bukan untuk orang-orang yang khusus saja, akan tetapi untuk seluruh bangsa manusia yang dikehendaki Allah paham dengan paparan uripe Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Toha ada firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Shadaqallahul azim. Mana mungkin kita bisa mendirikan sholat untuk mengingat Allah, sementara aku di dalam diri kita masih berposisi dengan aku yang palsu. Coba kita renungkan bersama. Jadi bila kita ini tidak diciptakan oleh Allah, bila kita tidak diwujudkan oleh Allah, bila kita tidak dihidupkan oleh Allah, apakah kita bisa bicara aku? Jangankan bicara aku, kita mengaku sebagai bahwa kita ini adalah manusia saja tak bisa. Apalagi mengaku-aku bisa bicara aku. Maka ketika aku ini masih palsu, maknanya akunya bersandar bukan kepada Allah. Akunya masih bersandar kepada badan-badan manusianya lah, maka inilah yang disebut salib itu. Jadi selama ini kita masih tersalipi dengan akunya badan. Selama kita tersalipi dengan akunya badan, maka selamanya kita takkan pernah berjumpa ataupun berzikir ataupun mengingat Allah bila aku ini masih akunya manusia, masih akunya badania. Maka sesungguhnya kita di dalam sholat 5 waktu itu kita diutus untuk tidak membangga-banggakan diri di dalam sholatnya. Tidak diutus cari kemuliaan di dalam sholatnya. Tidak diutus mencari pahala di dalam sholatnya. Tidak untuk mencari surga di dalam sholatnya. Akan tetapi tujuan sholat 5 waktu itu adalah supaya bertemu dengan innani anallah. Aku ini
Allah ketika Anda sudah rela mati, baru bisa ketemu akunya Allah. Jadi tujuan sholat 5 waktu itu adalah untuk kita supaya belajar mati. Supaya akunya manusia ini bisa fana. Aku diri manusianya bisa hancur. Aku diri manusianya bisa mati di dalam sholat-sholatnya. Ketika aku diri manusianya sudah hancur lebur, maka nyatalah innani anallah. Allah lah yang menghidupi manusia. Allah lah yang menggerakkan manusia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Nah, inilah bukti bahwa kita di dalam sholat itu tidak untuk menjadi tokoh, sebagai tokoh yang merasa tinggi ketika kita rajin sholat. Bahkan di dalam sholat-sholat 5 waktu itu kita diajari untuk merendahkan diri kita kepada Allah. Selalu bertemu dengan akunya Allah. Bukan bertemu dengan aku manusianya yang merasa berbuat kebajikan melaksanakan sholat. Maka bila aku ini masih aku yang palsu, maka ayatnya fawailul lil musallin, celakalah solat-solatmu alladzina hum an solatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam solatnya, tidak menyembah akunya Allah, tapi bertemu dengan aku diri manusianya. Maka dengan mudahlah iblis dan setan menyeret kita dari dalam diri kita. Diajaklah kita jalan-jalan keluar ketika saat sholat. Diajak ke pasar lah, diajak ke toko lah, diajak ke dapur lah. Semuanya disesat-sesatkan oleh iblis dan setan. Karena sesungguhnya aku yang palsu inilah iblis dan setan itu. Dikira setan dan iblis itu gaib. Banyak mayoritas manusia menyangka iblis dan setan itu gaib. Sehingga manusia lalai tak dapat berperang dengan iblis dan setan. Bahkan manusia menjadi sekutu-sekutunya untuk menyerang Tuhannya. Apa buktinya manusia dan iblis selama ini bersekutu menyerang Tuhannya? Disuruh kembali kepada Allah kok tidak mau. Malah kita merampas hak-hak Allah. Sifat-sifat wajibnya Allah sudah kita rampas semua. Wujudnya Allah, kita merasa diri yang wujud. Allahnya Adam. Allahnya tak ada. Allahnya gaib. Kalau Allahnya tak ada, Allahnya gaib,
Yang ada di dalam hati kita hanyalah aku, diri manusianya. Lalu buat apa kita nyembah Allah? Muspro, sia-sia. Semua hanyalah angan-angan saja. Seolah-olah menyembah, tapi sejatinya maksiat. Selalu mensekutukan Allah di dalam hati kita dengan diri kita sendiri selama ini. Secara tidak sadar bahwa kita selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tidak terasa. Posisi kita katanya makhluk, akan tetapi aplikasi di dalam kehidupan kita sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, kita tidak berperan sebagai makhluk, tapi kita selama ini berperan sebagai Allah, tapi tidak sadar. Kita berperan bukan sebagai makhluk selama ini, akan tetapi kita berperan sebagai Sang Kholik, sebagai pencipta apapun yang kita perbuat selama ini. Duduk ciptaan kita, berdiri ciptaan kita, bekerja ciptaan kita, makan ciptaan kita, belanja ke pasar ciptaan kita, bekerja ciptaan kita, sholat ciptaan kita, ibadah ciptaan kita, baca Al-Quran ciptaan kita, baca sholawatan ciptaan kita. Seluruhnya di dalam kehidupan ini diakui sebagai ciptaan diri kita sendiri selama ini. Jadi mana mungkin kita bisa bertemu dan berjumpa kepada Allah, sementara selama ini kita telah jadi Allah tapi tidak terasa. Jadi sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya siapa sih orangnya yang telah lama mengaku-ngaku sebagai Allah itu? Yakni orang yang mengaku menjadi Allah tapi tidak disadari adalah ketika aku yang palsu ini menjadi raja di rajanya hati. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba lihat di dalam diri kita, siapakah yang wujud? Apa Allah yang wujud ataukah Allah yang ada? Yang wujud diri manusiakah atau yang Adam diri manusiakah? Kita sendiri yang bisa melihatnya. Kita sendiri yang bisa menyaksikannya. Kita sendiri yang bisa merasakannya di dalam hati kita. Oh, ternyata yang wujud di dalam hatiku adalah Abdul Halimnya, atau nama-nama manusia Anda yang lebih wujud daripada Allah. Berarti orang-orang yang merasa wujud itulah orang-orang yang merasa menjadi Allah yang wujud. Jadi Tuhan itu harus wujud. Kalau Tuhannya tidak wujud, buat apa disembah? Jadi selama ini kitalah yang merasa diri yang wujud. Berarti Tuhannya siapa? Ya hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini berposisi menjadi Allah.
tapi kita tidak merasa bersalah karena iblis dan setan sangat lihainya menggoda hati manusia. Bro, ini kesalahan kecil. Yang membuat kesalahan besar itu adalah orang-orang agama lain yang tidak nyembah Allah. Kita kan nyembah Allah. Kan eto ewai. Seolah-olah saja nyembah Allah. Tapi selama ini kita menyisihkan Allah. Karena kitalah yang merasa jadi Allah. Tapi kita tidak merasa bersalah selama ini. Seolah-olah kesalahan dohirlah yang lebih besar daripada kesalahan yang batin. Padahal di sisi Allah, bila batinmu itu najis dengan aku palsumu, najis dengan kuasa dirimu, najis dengan wujud dirimu, najis dengan kuasa dirimu, maka di dalam kehidupan ini itulah lembah dosa. Apapun yang kau lakukan, meskipun kelihatannya ibadah dan sholat, tapi semua itu menambah menjadi racun hati kita selama ini. Kenapa? Kita tambah kuat di dalam berkuasa atas badan ini. Kita merasa tambah kuat di dalam menjalankan sholat-sholat yang kita kerjakan. Kita bertambah kuat di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini. Kita bertambah kuat atas tahajud, atas duha, atas puasa yang kita kerjakan selama ini. Maknanya bertambah kuat, malah tambah jauh dari Allah. Wong di dalam sholat 5 waktu dan seluruh ibadah itu diberlakukan kepada manusia supaya manusia belajar mati. Tapi kok tambah kuat. Karena kendaraannya bukan akunya Allah, tapi aku yang palsu. Akunya iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila ia dikatakan Adam. Bila ia dikatakan tidak ada, tidak mau kita selama ini, ya kan? Allah saja yang tidak ada. Aku wujud kok, aku hidup kok, aku berkuasa kok. Allah saja yang tidak ada. Mana buktinya Allah ada? Mana buktinya wujudnya Allah? Mana buktinya hidupnya Allah? Mana buktinya kuasa Allah? Yang selama ini kita buta atasnya. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan itu semua bila kita masih jadi setan? Silakan diminum. Minum dulu ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Bila kita ingin membuktikan wujudullah, bila kita ingin membuktikan uripe Allah, bila kita ingin membuktikan kuasa Allah, maka relakan dirimu, maka ridhokan dirimu kembali ke asal usul di mana engkau dulu berada. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita di mana? Kita kan tak ada dulu sebelum kita dilahirkan. Disitulah kita bisa membuktikan bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah,
bahwa yang berkuasa hanya Allah, bahwa yang beraktivitas apapun di alam semesta ini pun hanya Allah ketika kita tidak ada. Jika kita masih merasa ada, ya semuanya hanya angan-angan belaka. Seolah-olah wae kenal, seolah-olah saja makrifat, tapi kita sibuk menjaga makrifat hawa nafsu kita sendiri yang masih di lembah neraka, disiksa menjaga hawa nafsunya sendiri. Jadi hakikatnya orang-orang yang makrifat itu adalah orang-orang yang sudah tidak makrifat lagi. Enak sudah, tidak usah jaga apa-apa lagi. Wong sudah tidak makrifat, apa yang mau dijaga? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi aku yang palsu itulah diri manusianya yang selama ini berperan sebagai sang khalik di hatinya daripada berperan sebagai makhluk. Jadi harus bagaimana aku bersikap? Jadi kita harus kembali kepada kedudukan posisi kita. Apa itu? Ya jadilah makhluk yang bersifat kebalikan dari sifatnya Allah. Maka pegang teguhlah sifat-sifat muhalnya Allah. Kita tidak harus memiliki, tidak harus mengaku-ngakui bahwa kita berposisi sebagai pemilik sifat wajibnya Allah. Selama ini kan seolah-olah saja kita makhluk, tapi di hati kita ini sebagai Allah. Sifat-sifatnya Allah sudah dirampas semua. Wujud kita merasa yang wujud, hidup kita merasa yang hidup, kuasa kita yang merasa berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya segala-galanya. Duduk Anda itu ya di dalam kuasanya. Minum Anda ya di dalam kuasanya. Mendengar Anda pun di dalam kuasanya. Perjalannya Anda dari rumah datang ke sini pun juga kuasanya. Sudah lepaskanlah diri manusia Anda yang berkuasa. Bila kita bisa melepaskan itu semua, ini loh maknanya mendirikan sholat itu. Sudah tidak mengerjakan sholat lagi. Kita selama ini mengerjakan sholat 5 waktu hanya menambah beban dosa saja. Karena kita selama ini tidak mengaku-akui bahwa diri kita ini sebagai makhluk. Tapi kita berperan sebagai sang khalik di dalam sholat dan ibadah-ibadah kita. Apa itu tidak tambah dosa? Jadi sebenarnya adanya dosa itu adalah ketika manusianya masih ada. Itulah lembah dosa. Apapun yang dikerjakan ya di dalam lembah dosa, berkumpul dengan iblis dan setan di dalam neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Badan-badan yang masih diakui sebagai badannya manusia dan hidup yang masih diakui hidup manusianya, itulah lembah
Jahannam. Berarti lembah Jahannam itu adanya sekarang apa nanti? Kalau nanti badannya kan sudah jadi tanah, tidak ada api lagi, tidak ada siksa lagi. Wong manusianya tidak bisa ngaku-ngaku lagi sebagai Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi aku yang palsu ini coba dicek di dalam hati kita. Bila masih ada, usirlah. Belajar mengusir karena Anda sudah tahu musuhnya. Itulah setan itu nyata. Kalau kita tidak tahu siapa setan, ya mana mungkin kita bisa berperang. Jadi peperangan seperti inilah peperangan yang teragung di sisi Allah. Bila kita mau memeranginya. Jadi perang secara fisik. Perang dunia 1, perang dunia 2, peperangan di zaman para nabi dulu. Itu perang-perang yang kecil. Jauh dengan peperangan yang kita hadapi selama ini. Kenapa? Karena musuhnya di dalam diri kita sendiri. Bila musuh kita ini masih berpesta pora di dalamnya, maka kita akan diadu dengan yang lainnya. Akhirnya kita gampang mengumpat orang, gampang meremehkan orang, gampang menghujat orang, karena di dalam hati kita masih kebakar api neraka. Ada masalah sedikit saja terbakar. Diuji sedikit saja terbakar. Karena apa? Bahan bakarnya neraka sudah siap, sedia membakar kita. Jadi yang menyulut api neraka itu ya iblis dan setan yang bersarang di dada kita ini. Selama iblis dan setan berkuasa atas singgasana hati kita, selamanya hati ini ya kotor. Jadi bila segumpal daging ini kotor, maka kotorlah semua lakunya. Jadi Allah hanya memandang hati, bukan memandang lahirnya, bukan memandang syariatnya. Syariatnya kan manusia yang memandang. Ada manusia yang berbuat ketaatan ataupun kemaksiatan. Ada manusia yang berbuat kebaikan ataupun keburukan versi badaniyah, versi syariat. Manusia masih menyembah salib-salib dirinya, maka yang ditatap, maka yang difokus, maka yang disaksikan hanyalah laku-laku badan-badannya. Tidak mampu menerobos kepada urip yang berlaku di dalamnya. Karena selama ini karena selama ini tidak rela, tidak ridho bahwa aku ini adalah sang pencipta. Kalau kita belum rela mati, belum kembali kepada Allah, selamanya kita tak bakal bisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi selama kita tidak rela dan tidak ridho berposisi sebagai makhluk, memegang teguh sifat-sifat muhalnya Allah, maka selamanya kita takkan pernah bertemu dan mengabdi kepada Allah. Maka dari itu solat-solat yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan diawali dengan niat yang mana di ujung niat itu pasti disuruh pulang
disuruh roji'un kepada lillahi ta'ala. Tapi anehnya kita selama ini tidak mau pulang, nunggu dipaksa dengan sakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk belajar pulang itu harus banyak latihan. Ketika kita memasak latihan di dalam hati kita, jangan sampai akunya diri manusia ini merebut kekuasaan aku Tuhannya. Harus belajar berperang. Di mana berperangnya? Ya di setiap keadaan. Karena di setiap keadaan itulah siratal mustaqim. Kita selama ini meniti melewati siratal mustaqim. Tidak sampai ketemu Allah. Melangkah satu jangka saja sudah jatuh ke lembah neraka. Masak sedikit saja sudah jatuh ke lembah pengakuan diri kita. Kita tidak sampai lulus bertemu dengan Allah di dalam segala keadaan. Kenapa? Karena kita selama ini belum bertuhan. Masih belum ada Tuhan di hati kita, ya kan? Kecuali kita sendiri yang ada. Bagaimana mungkin kita disebut bertuhan sementara Tuhannya tak ada? Bagaimana mungkin kita disebut bertuhan sementara Tuhannya gaib? Yang namanya Tuhan itu harus wujud. Kalau tidak wujud, apa yang kita pertuhankan? Kalau tidak wujud, apa yang harus kita sembah? Jadi semuanya serba fata morgana. Angen-angen hawa nafsunya saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang seluruh yang bernyawa pasti mengalami kematian. Apa kita tidak capek? Kita selalu diperbudak oleh iblis dan setan. Apa kita tidak capek jadi Tuhan terus menerus yang selalu mencipta ini, yang selalu mencipta itu, semuanya serba ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari hawa nafsu kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah gembahkan sholawat dzalimin daf'ul bala agar kita terhindar dari zalim-zalimnya iblis dan syaitan, dari zalimnya hawa nafsu kita, sehingga kita dimudahkan di dalam berlatih mengungkap rahasia yang selama ini belum kita ketahui, yakni rahasia akunya Allah. Innani anallah. Syaratnya ya harus inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dulu. Maka ketika sudah mati manusianya, maka nyatalah Allah sebagai rajanya manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang mau tanya?